Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrona Nurlaili dengan NPM 1003030199129, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SD Pratama. Latar belakangnya yang pertama adalah model pembelajaran yang monoton membuat kelas cenderung pasif. Salah satu penyebab rendahnya motivasi belajar siswa yang dipengaruhi dari luar yaitu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran dapat menciptakan kelas yang aktif, menarik, dan menjadi motivasi siswa dalam belajar. Model pembelajaran konvensional yang praktis dan efisien dengan cara penyampaian materi secara lisan membuat siswa menjadi pasif dan hanya mendengarkan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana motivasi belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Jigsaw pada mata pelajaran PAI di SD Pratama. Yang kedua adalah bagaimana motivasi belajar siswa sesudah menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh model pembelajaran Jigsaw dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa sesudah menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran Jigsaw dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SD Pratama. Dengan landasan teori yang pertama adalah teori belajar menurut Gagne and Berliner. Belajar adalah sesuatu yang dapat diamati, diukur, dan dapat dinilai secara konkret seperti perubahan perilaku. Menurut Kueswara, Siagin, Sain, dan Biggs and Telfer, motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia. Model pembelajaran Jigsaw menggalakkan dan menggiatkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok dan membolehkan pertukaran ide sendiri. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian eksperimen. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain dan ekuivalen control group. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 4 yang terdiri dari kelas 4A dan 4B, yang masing-masing berjumlah 16 siswa. Siswa kelas 4A sebagai kelas eksperimen atau kelas yang mendapat perlakuan, lalu siswa kelas 4B adalah kelas kontrol yang tidak mendapat perlakuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan guru mata pelajaran PAI, lalu penyebaran angket, dan dokumentasi. Uji teknik analisis data yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat normal atau tidak. Lalu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y ini bersifat homogen atau tidak. Lalu uji T. Uji T dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah ada perbedaan atau peningkatan rata-rata. Lalu hasil penelitian, motivasi belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Excel dapat dikatakan kurang, karena model pembelajaran yang digunakan sebelumnya adalah konvensional. Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang mengharuskan guru yang aktif memberikan dan menjelaskan materi kepada siswa. Sedangkan siswa hanya diam saja mendengarkan. Model pembelajaran konvensional ini membuat siswa tidak mandiri dan tidak aktif karena hanya diam saja mendengarkan penjelasan materi dari guru. Lalu, motivasi belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran Jigsaw dapat dikatakan cukup baik, membuat siswa aktif pada jam pelajaran. Dalam model Jigsaw ini, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Dalam kelompok asal diberikan tugas untuk membaca yang terdiri dari beberapa topik yang berbeda. Setelah selesai membaca, siswa dari tim berbeda namun dalam topik yang sama ini akan disatukan dalam kelompok ahli. Kelompok ahli mendiskusikan materi mereka dan merencanakan bagaimana mengajarkan topik mereka. Setelah selesai, mereka kembali ke kelompok asal dan menjelaskan materi dan pengetahuan yang didapat dari pertemuan kelompok ahli. Lalu seberapa besar pengaruh model pembelajaran Jigsaw ini dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari tabel di samping bahwa pretest dan posttest dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Lalu, dapat dilihat dari hasil tabel berikut juga, uji homogenitas adalah 0,413, yang berarti memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data tersebut adalah homogen. Lalu ini adalah perbedaannya, kelas eksperimen, perbedaan dari rata-rata, kelas eksperimen ini sebelumnya adalah 54,31 saat pretest eksperimen sebelum mendapat perlakuan, setelah mendapat perlakuan menjadi 60,31, lalu kelas kontrol pretestnya adalah 53,69 menjadi 53,81. Lalu uji teh ini diperoleh dari hasil teh hitung itu 7,931 dengan DF 15 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil tabel 2,131. Dengan demikian teh hitung lebih besar dari teh tabel, yang berarti hipotesis alternatif diterima, maka terjadi peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw di SD Pratama. Kesimpulannya, model pembelajaran Jigsaw sebelumnya menggunakan model pembelajaran Jigsaw ini sebelum menggunakan model pembelajaran Jigsaw dapat dikatakan kurang karena model pembelajaran yang digunakan sebelumnya adalah konvensional. Lalu motivasi belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran Jigsaw ini dapat dikatakan cukup baik, membuat siswa aktif pada saat jam pelajaran.
Lalu terdapat peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw dibanding dengan kelas yang tidak menggunakan metode pembelajaran Jigsaw. Dapat dilihat dari hipotesis dengan menggunakan uji T diperoleh hasil T hitung 7,931 dengan DF15 dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% diperoleh hasil T tabel 2,131. Dengan demikian T hitung lebih besar dari T tabel yang berarti hipotesis alternatif diterima maka terjadi peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.